go. Yo, minasan konbanwa. Ini waktu malam di Jepang ya. Apa kabar semua? Semoga sehat dan diberkati Allah Subhanahu wa taala, berlimpah rizki dan bahagia lahir dan batin ya, itu sangat perlu. Jadi topik malam ini, hari ini, di video ini kita akan membahas topik yang kedengarnya mungkin sangat tidak meyakinkan, tapi nyata. Topiknya adalah jadi atlet Indonesia itu lebih baik dan beruntung daripada jadi atlet di Jepang. Maksud saya yang berprestasi ini di segi material ya. Nanti kita akan beberkan kenapa dan kok bisa, padahal Jepang jauh lebih maju, lebih banyak duit, lebih apa, kenapa. Jadi topik yang cukup menarik. Sebelum kita lanjut, coba di subscribe dulu, di share dulu channelnya. Banyak yang nonton nggak subscribe, ini nggak, cuman tambah semangat aja, nggak merugikan apa-apa, cuma take and give aja ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu momen dari emas pertama ya, dari Frederick Leonardo ya. Ini anak kampung sungai dari pinggiran sungai Kalimantan yang menyembahkan emas. Nanti kita bahas sedikit, kita lihat momen-momennya ini. Atlet panjat tebing asal Pontianak ini, julukan manusia Spider-Man memang pantas disematkan mengingat Frederick memecahkan rekor yang paling tercepat mengungguli. Ini momen dia. I don't think they meant. I'm sorry, but you'll have to move out from here. Dia final dengan atlet Cina ini. Berapa 0, berapa second aja kalau salah. Dia start agak telat dia padahal. Ini dia saudara. I don't think they meant. Momennya daripada Rizky ya. Ini dua atlet ini akan kita bahas dengan latar background sangat berbeda mereka. Mengenal sosok atlet angkat besi Indonesia, Ini dia, Rizky Juniansyah sosok berhasil Rizky-nya. menyabet medali emas Olimpiade 2024. Cara dari bapaknya, ini momen dia mengangkat total angkatan 346 kilo, gila. Oke, baiklah. Seperti yang saya sebut, kita akan membahas beruntungnya atlet Indonesia itu jauh lebih beruntung di segi bonus atau finansial ya, setelah mereka berprestasi dibanding atlet Jepang. Oke. Sebelumnya kita bahas singkat aja. Ini si Rizky ini memang dari keluarga atlet. Dia, bapak dia yang jadi coach dia, keluarga angkat besi memang. Tapi hebatnya anak ini pernah diponis kena, apa kata bapaknya, kena usus buntu akut, dan tapi dia tidak menyerah dan akhirnya ini hasilnya. Tapi background dia memang dari keluarga angkat besi ya, atlet ya.
Sangat berbeda dengan si Frederick ini. Frederick Leonardo ini anak kampung di pinggiran sungai yang awalnya katanya hobi manjat kapal. Ini yang menurut saya sangat berjasa. Ini ada pelatih yang ngajak dia untuk panjat tebing. Terus dia pernah cerita lagi, sempat dia waktu latihan nggak punya sepatu, kasihan banget ya. Terus bikin latihan tambahan sendiri dengan kakaknya dari kayu. Dan pernah orang tuanya juga tidak begitu setuju dengan pilihan karir dia. Which is menurut saya di Indonesia ada image atlet itu nggak menjanjikan, nggak menjamin masa depan. Menurut saya itu salah sekali dibanding dengan Jepang. Atlet Indonesia itu lebih sangat menjanjikan. Nanti kita bahas. Begini, contoh. Atlet Jepang ini baru banyak, mereka udah dapat 12-13 medali emas. Ini di bagian panjat tebing ini tadi barusan saya lihat anak umur 17 tahun, masih SMA. Itu dapat hampir emas, dapat perak dia, 17 tahun. Di Jepang ini ada yang umur 14 tahun, berenang mereka dapat emas. Jadi kalau umur Rizky itu 21 tahun sudah sangat biasa lagi untuk atlet, bukan udah usia matang itu ya, bukan muda lagi. Jadi pertama-tama kita hargai dulu dua orang atlet ini udah menyelamatkan muka kita sebagai bangsa terbesar di dunia nomor 4. Itu kalau pengurus olahraga itu ngurus Indonesia itu dari dulu benar-benar mencari banget bakat yang benar, mempunyai kompetisi yang reguler dan teratur dari kampung-kampung usia dini, kita minimal ya harus dapat 12 medali emas ukuran dengan populitas kita ya. Kita itu nomor 4 besar di dunia. 2 itu minim sekali. Ya, dari dulu-dulu saya nggak ngerti saya apa kerjaan orang di Menpora itu. Harusnya udah tahu kita udah fokus olahraga apa yang dapat emas. Ini seperti olahraga yang tidak mengandalkan kekuatan fisik atau bentuk fisik tubuh besar tinggi, itu bisa kita ikuti seperti yang kalau pengen tahu nanti saya taruh di link deskripsi ini olahraga apa. Ini ada olahraga baru lagi, break dance, saya lihat barusan malam ini di TV Jepang ini. Itu modal kemana, ke klub-klub aja lah, cari yang jago-jago dancing, break dance. Nggak ngandalin modal harus gede badan berotot kekar tinggi, nggak. Panjat tebing nggak ngandalin gede berotot tinggi, lompat indah contohnya di kolam renang. Itu bisa kita ikuti. Tenis meja, ini bulu tangkis sudah tambah parah aja keburu. Ini bulu tangkis ini bukan, ada 2 kemungkinan, memang udah terlena istilahnya di comfort zone, nggak mau lagi latihan lebih keras, atau skill memang segitu saja, tapi negara lain sudah ikut banyak yang ikut di kompetisi. Dulu kan seperti Jepang, Korea nggak begitu ikut. Cina paling lawan kita kan. Sekarang Jepang aja atletnya yang kerja paruh waktu aja ngalahin atlet pelatnas kita yang emang kerjanya main badminton. Berarti apa? Berarti itu memang kurang latihan, kualitasnya yang kurang atlet kita. Fitnessnya yang kurang. Masa dengan atlet semi pro Jepang aja kalah. Ada yang atlet bulu tangkis Jepang nggak saya sebutkan namanya, itu yang ngalahin atlet Indonesia dapat medali. Terakhir Olimpik terakhir ini ada yang kerja paruh waktu masih. Oke, sekarang mari kita bahas itu masalah kenapa saya ngomong atlet Indonesia itu lebih menjanjikan jadi atlet di Indonesia daripada di Jepang. Itu ada dua sisi kita menganggap prestasi di dunia olahraga ini ya. Kalau untuk orang Indonesia, mereka cenderung ke material. Kalau jadi atlet nanti gak dihargai sama pemerintah gitu gini. Kalau menurut saya jadi atlet kelas apa? Kalau atlet cuma kelas kampung ya iya. Kalau ini seperti Rizky dan si Frederick ini, emas Olimpiade minimal mereka dapat bonus 6 miliar. Coba 6 miliar ditambah bla 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 dapat 10 miliar.
Kalau saya pribadi, kalau perlu kasih mereka 1 triliun daripada dikorupsi sama tikus-tikus pejabat yang nggak ada yang ngasih manfaat apapun buat bangsa. Rela tuh uang pajak dimakan begitu kan. Ikhlas kita. Dah taruh aja lah 6 miliar dulu. 6 miliar men. Itu gede. Anak ini di Kemenpora di bagian olahraga ini, anak-anak ini harus diajarkan finansial juga. Dapat 6 miliar. Jangan di poya-poyakan beli rumah, beli mobil, itu kacau. Dapat 6 miliar, yang 3 miliar itu seperti siapalah Fredrik di Kalimantan. Belikan kebun sawit. Itu 3 miliar aja belikan kebun sawit. Taruhlah di Kalimantan kebun sawitnya ada yang masih 50 juta, 100 juta. Berapa hektar? Ayo. 3 miliar. Dapat aja si Fredrik ini 100 hektar sawit. 100 lah, 50 hektar aja sawit. Itu hidupnya udah set up, man. Udah set up. Udah terjamin. Ngapain lagi harus kerja? Fokus aja lah jadi atlet. Sisanya 1 miliar ke kebun sawit. 1 miliar investasikan ke stock market, ke yang perusahaan-perusahaan yang ini. Tenang dah hidup dia. Yang 1 miliar lagi bolehlah kasih orang tua apa ini kan. 1 miliar lagi tabung deposito. Set 6 miliar itu anak ini nampak ditambah bonus bla bla bla. Bisa 10 miliar nanti. Bisa lebih. Kalau saya pribadi kasih aja 1 triliun. Itu lihat orang Indonesia. Tolong bagikan video saya ini ke seluruh Indonesia. Siapa yang ngomong aja di atlet di Indonesia itu nggak ada masa depan. Anda dapat 1 medali emas, medali perunggu, medali perak aja di Olimpiade, tapi ya jangan jadi atlet kacang kelas kampung ya, iyalah. Kalau kelas Olimpiade ya hidup Anda terjamin sudah. Si Fredrik ini 6 miliar ya 1 emas. Itulah saya ngomong 2 miliar belikan ke kebun sawit. Udah tenang hidupmu, udah free financial. Yang 1 miliar investkan ke yang 2 miliar lagi investkan ke stock market. Yang 1 miliar lagi invest ke deposito. Yang 1 miliar lagi ya nikmatilah. Kirim orang tua naik haji, beli rumah, perbaiki rumah. Hidupmu udah set up, udah free financial. Begitu juga dengan Rizky. Nah, siapa jadi atlet di Indonesia nggak menjamin masa depan. Buktinya jelas, itu matematiknya sudah saya kasih tadi. Ya, bandingkan dengan Jepang. Ini negara maju yang kaya raya ini di Asia ini ya. Jadi atlet itu di Jepang cuma untuk kebanggaan pribadi. Jadi rasa bangga ini melebihi segalanya buat orang Jepang. Sehingga atlet-atlet Jepang ini mereka sudah dapat 13 medali emas ini dengan populasi mereka yang sukar, tapi mereka berhasil memanajemen sport mereka, membina usia dini, kompetisi teratur mereka sehingga mereka mendapatkan hasil yang seharusnya kita dapatkan itu. Negara kita 4 besar populasi seharusnya punya emas 12-13 emas minimal. Nah, jadi atlet di Jepang dapat medali emas pun paling Anda hebohnya di televisi aja, dapat wawancara di televisi, nggak sepeser pun. Yes, you heard me right. Nothing. Zero from government, dari pemerintahnya, nggak 1 peser pun uang. Mereka dapatlah nanti dari sponsor, dari undangan ke televisi, dan akhir-akhirnya mereka nanti juga jadi pelatih, harus kerja lagi dah. Tapi atlet Indonesia dengan 6 miliar itu udah set up, udah free finansial dia. Investkan, asal pandai dia menginvestasikan uangnya. Bukan untuk hambur-hambur poya-poya beli kalau nanti beli sport car, ya habislah uang percuma kan. Tapi saya yakin anak-anak ini anak-anak baik semua. Rizky, si Fredrik ini anak-anak orang alim. Si Rizky ini katanya sempat cuci kaki ibunya, minum air kecucian kaki ibunya, muka coba bayangin. Si Fredrik juga. Itu
dari segi finansial. Jadi atlet Indonesia itu lebih enak di Jepang. Jepang ini cuma pure untuk kebanggaan pribadi dia. Nggak ada dari pemerintahnya hasil, paling dari sponsor dari itu. Jadi nggak heran atlet-atlet yang dapat medali di kelas Asian Games umpamanya itu akhirnya nanti ya kerja jadi pelatih, di staf kepelatihan, di sempat olahraga, kerja lagi lah. Tapi kalau atlet Indonesia ini yang dapat medali emas, perunggu dan perak ini, asal tahu mereka berinvestasi, tahu ilmu finansial, set up, udah bebas hidupmu, udah free finansial. Dengan uang 6 miliar, 10, insya Allah mudah-mudahan 10 miliar dapat ini yang dapat emas ini. Kalau saya kasih saja 1 triliun, biar jadi contoh buat generasi muda Indonesia, mendingan jadi atlet daripada mimpi-mimpi jadi pegawai negeri. Kalau yang berbakat ini mending jadi atlet. Umur 21 tahun, ini seperti Rizky ini udah pensiun dah. Kalau dia udah nggak mau lagi, udah nggak modal 6 miliar tadi, hidup dia udah set up, udah free finansial, nggak perlu kerja lagi seumur hidup dia, nggak perlu dilonceng-loncengin. Jadi bos sendiri, uang 6 miliar itu diinvestasikan ke kebun sawit, kemudian udah set up hidup dia. Sudah saya ajar tadi 2 miliar ke kebun sawit, taruhlah harganya, hitunglah sendiri, taruhlah harga kebun sawit 50 ke 100 juta, dapat berapa puluh hektar itu. 2 miliar investasikan ke apa perusahaan-perusahaan BUMN atau gimana. 1 miliar deposito, 1 miliarnya ya nikmatilah, enjoy lah. Perbaiki rumah, kirim orang tua naik haji, umroh. Ya. Itu saya ngomong berdasarkan fakta. Kenapa? Karena saya tinggal di Jepang ini udah 15 tahun dan saya juga seorang pelatih renang. Beberapa anak murid saya adalah yang main udah hebat-hebat, nggak perlu saya sebutkan privasi ya. Dan anak saya sendiri juga, mereka memilih bola, saya juga pencinta bola, makanya saya bikin channel ini untuk berbagi cara sederhana Jepang mencetak atlet-atlet handal. Jadi itu tadi, jadi atlet. Kalau orang Indonesia selalu lah saya dengar ngomong, jadi atlet nggak terjamin masa depan, nanti pensiun ada yang nganggur, ya atlet kelas mana dulu. Jadi sesuatu itu jangan tanggung-tanggung. Makanya mulai saat ini target Indonesia, adik-adik yang pengen jadi atlet itu targetmu Olimpiade, jangan targetmu PON atau SEA Games, jadi ya susah. Kalau targetmu Olimpiade, PON, SEA Games, Asian Games itu udah bisa kita lewati, udah pasti. Target Asian Games, Olimpiade lah. Seperti begitu juga anak-anak Jepang ini. Dan Anda, ini 6 miliar tambah bonus sponsor ini plus easy peasy 10 miliar uang. 10 miliar itu kalau diinvestasikan di Kalimantan seperti Frederick, 5 miliar berikan kebun sawit, jamin dah hidupmu. Beli jadi aja. Sini si Rizky juga beli kebun sawit dah. Atau apalah, investasi di tempat diinvestasikan, share up, udah free finansial, ngapain ngarapin pemerintah lagi. Fokus aja lah ke panjat tebing sih sampai usia menua, sampai kamu capek jadi atlet. Nggak risau lagi hidupmu, nggak risau lagi kamu nggak makan ini. Hidupmu udah jamin set up itu. Dibanding dengan atlet-atlet Jepang nggak dapat apa-apa, cuma dapat nama aja. Paling nanti sebulan 2 bulan setelah dapat medali emas ini diundang TV, dipuja-puja TV, setelah itu hilang aja. Paling ya besoknya jadi pelatih, jadi apa ya, tetap kerja juga. Kalau atlet Indonesia ini nggak perlu kerja lagi, uang 6-10 miliar itu seperti yang saya omongin tadi udah set up free finansial. Beli 100 hektar kebun sawit aja udah tenang hidupmu. 100 hektar itu ya taruhlah hitung paling rendah kita dapatlah 30-40 juta sebulan hasilnya dari kebun sawitmu. Tenang, udah tinggal udah jadi raja kecil kita. Ya begitu, itulah saya bercita ngomong jadi atlet Indonesia itu lebih menjanjikan untuk di segi finansial daripada atlet Jepang. Itulah yang saya sebut.
Dan itu membukti, bukan bohong-bohong, bukan clickbait. Karena saya udah tahu, karena saya orang Indonesia, jadi saya ngerti orang gimana di Indonesia itu, gimana pola pikir mereka. Juga saya udah lama 15 tahun di Jepang, jadi sudah cukup lama, cukup mengerti. Dan saya juga kerjaan saya sebagai pelatih renang. Jadi saya mengerti sekali, bukan asal comot-comot cerita. Ya. Alright guys, itu saja gambar. Good luck untuk anak-anak muda Indonesia. Jangan pernah meragukan jadi atlet. Kalau ada bakat mau jadi atlet itu jangan tanggung-tanggung. Lihat anak-anak berdua ini. Si Fredrik ini terutama saya luar biasa sekali, anak kampung, anak sungai, lahir di pinggiran sungai, sama seperti saya lahir di pinggiran sungai, anak kampung di daerah Jambi. Ya, merubah hidup. Tahu-tahu saya jadi pelatih renang di Tokyo ini kan. Ya, gaji lumayan lah. Sama lah dengan pilot Indonesia itu gaji kita di sini. Tanpa harus bekerja dengan risiko tinggi membawa penumpang kan. Alright guys, that is it for tonight. Thank you for tuning in. Jangan lupa subscribe. Semangat anak-anak muda Indonesia. Zaman-zaman kalian 5-10 tahun lagi harusnya kita punya 15 medali emas. Harus kita sesuai ranking populasi kita. Amerika, Cina udah pas itu 1-2 mereka. 3-nya India, 4-nya harusnya kita. Di ranking di dunia sesuai dengan populasi. Itu lambang kemajuan sebuah bangsa juga. Jadi rajanya ASEAN itu, the king of ASEAN itu kita ukur di Olimpiade untuk olahraga semuanya. Jangan jadi baku mindset kita harus Olimpiade dan ASEAN Game, jangan seperti Vietnam jago di SEA Game, giliran di Olimpiade nggak dapat apa-apa, ya preman kampung lah kan namanya itu. Nah begitu saja, see you next time guys, thank you for watching, hit subscribe, like, bye bye.